Saudara, kedatangan Presiden Jokowi ke Ukraina dan Rusia membawa sebuah misi agar krisis pangan bisa dicegah. Tak hanya untuk di dunia, tapi juga masyarakat Indonesia yang terancam dengan kondisi perang Rusia dan Ukraina. Mengapa harus repot sampai pergi ke medan perang? Kita lihat datanya. Kita pertama bicara soal gandum, saudara. Salah satu komoditas utama pangan dunia. Rusia dan Ukraina ini memiliki kontribusi cukup besar, memegang 30% ekspor gandum dunia. Jadi bisa Anda bayangkan saudara, jika jalur distribusinya terhambat, rantai pasokan pangan pasti terganggu. Sejak perang Rusia-Ukraina terjadi, produksi gandum dunia turun sampai 8%. Indeks harga pangan FAO naik 17% dibanding bulan Januari lalu. Dan Indonesia sendiri adalah importir gandum dan Ukraina menempati posisi kedua negara eksportir gandum untuk Indonesia. Gak hanya gandum saudara, pupuk juga terganggu rantai pasokannya. Karena Rusia adalah produsen terbesar pupuk dunia. Dan pada akhirnya nih dampaknya pasti yang kena lagi-lagi warga miskin. Organisasi Pangan Dunia FAO memprediksi 47 juta orang di dunia akan kena dampak krisis pangan. Dan ini ya yang akan kena duluan adalah mereka yang berada di negara berkembang. Dan saudara, kedatangan Presiden Jokowi ke Ukraina ini membawa sebuah misi, tak hanya misi damai, tapi juga misi untuk menggolkan sebuah skema agar ancaman krisis pangan bisa dihindari. Proposal koridor pangan yang dibawa Presiden ini adalah sebuah skema yang dirancang agar jalur distribusi barang, dalam hal ini adalah komoditas pangan dan pupuk bebas dari aktivitas perang. Bentuknya adalah akan mirip seperti koridor yang dibuat untuk warga sipil yang ingin keluar dari Ukraina menyelamatkan diri dari perang. Semenjak invasi Rusia ke Ukraina terjadi, Pelabuhan Laut Hitam Ukraina sebagai lokasi pengiriman ekspor biji-bijian terbesar keempat di dunia diblokir pasukan Rusia. Nah, skema untuk koridor pangan ini juga membuka lagi jalur distribusinya. Skema yang sama pernah ditawarkan Turki pada Juni lalu, tapi sampai hari ini saudara belum ada perubahan. Pasalnya kondisi Pelabuhan Laut Hitam ini cukup pelik. Rusia mau loh buka blokade kalau sanksi barat ini dicabut. Dan apakah kedatangan Presiden bisa jadi solusi krisis pangan yang mengancam? Pagi ini kami akan berbincang dengan Dwi Andrea Santosa, Guru Besar IPB dan Ketua Umum AB2TI. Selamat pagi, Pak Andreas. Selamat pagi, Mbak Teni. Ya, ini bagaimana menurut Anda Jokowi menawarkan solusi untuk mengatasi ancaman krisis pangan yang dikarenakan invasi Rusia ke Ukraina? Strategi pendekatan ekonomi untuk pupuk dan gandum. Bagaimana tanggapan Anda? Iya, sudah barang tentu ini tepat ya, Pak Presiden mencoba mengatasi masalah ini di tingkat dunia ya. Karena apa? Tadi juga sudah disebutkan, Ukraina dan Rusia ini mengekspor kira-kira memiliki pangsa secara global 30%. Dan sehingga kalau itu tidak aman, sudah barang tentu dunia juga tidak aman juga. Terutama dari gandum. Dan gandum kita ingat, gandum adalah pangan pokok yang utama juga. Dan Indonesia celakanya saat ini konsumsi gandum oleh masyarakat Indonesia sudah 27% sebagai pangan pokok. Menggeser pelan-pelan beras. Sehingga semakin lama kita semakin tergantung pada gandum. Dan Indonesia juga merupakan importer gandum terbesar kedua setelah Mesir. Jadi ini yang menjadi problem besar kita. Kalau Ukraina dan Rusia ini terganggu, sudah barang tentu akan mengganggu pasokan gandum untuk Indonesia juga. Sehingga langkah Presiden ini tepat untuk bagaimana membujuk Rusia maupun Ukraina supaya transportasi logistik gandum ini bisa dijamin. Karena apa? Ada sekitar sepertiga gandum yang sebenarnya akan diekspor oleh Ukraina tahun 2022 ini tidak bisa lagi.
Karena apa? Ukraina hanya bisa memanfaatkan jalur darat, dan jalur darat sudah barang tentu teramat kecil untuk mengekspor gandum melalui jalur darat karena blokade Rusia terhadap pelabuhan Ukraina. Jadi ini saya kira yang amat sangat penting, sehingga misi presiden ini saya kira tidak hanya menyelamatkan Indonesia, juga untuk negara-negara lain yang ketergantungan impor gandumnya relatif tinggi. Ya sudah barang tentu tidak hanya gandum, di sana tadi disebutkan juga pupuk. Rusia ini merupakan produsen kedua terbesar pupuk kalium, kan. Lalu urea ini terbesar ketiga setelah Cina dan beberapa negara lain. Lalu juga fosfat itu kira-kira terbesar kelima. Sehingga kalau jalur transportasi untuk pupuk ini juga terganggu, produksi pupuk juga terganggu, ekspor pupuk terganggu, sudah barang tentu akan sangat berdampak terhadap dunia pertanian global, sudah barang tentu, termasuk Indonesia. Jadi Jadi itu, memang Mbak. Rusia dan Ukraina ini punya posisi yang penting ya untuk Ya, Indonesia, dan bukan hanya untuk Indonesia tapi sejumlah negara lain. Kalau ya, bicara soal krisis pangan yang ingin ya. dicoba untuk diredam begitu ya oleh Presiden Jokowi, sebenarnya apa saja indikator terjadinya krisis pangan dan bagaimana dampak ke depannya? Iya, sudah barang tentu indikator pertama dan terpenting adalah produksi pangan dunia. Sebenarnya FAO tahun lalu itu meramalkan produksi serealia dunia, tahun serealia ini ada gandum, ada jagung, lalu ada beras, jadi komoditas-komoditas teramat penting. Nah, sebenarnya meramalkan bahwa produksi serealia, biji-bijian di dunia ini akan sangat bagus tahun 2022 ini. Mhm. Karena apa? Penanaman gandum di musim dingin di wilayah Northern Hemisfer ya, di wilayah utara itu sangat bagus, iklimnya menguntungkan baik di Uni Eropa, Federasi Rusia, Ukraina, Amerika Serikat itu. Lalu di Asia Timur juga produksi juga meningkat, India diperkirakan produksi meningkat. Tapi ini berubah total dengan perang Ukraina Rusia. Sehingga ramalan terbaru produksi serealia dunia tahun 2022 sampai 2023 nanti justru menurun. Di Menurun. sini yang Mhm. titik kritisnya. Karena apa? Kalau terjadi penurunan produksi serealia, maka krisis pangan ini berpotensi terjadi. Apalagi harga pangan sekarang ini kan sudah luar biasa tinggi ya Mbak ya. Mhm. Harga pangan, indeks harga pangan dunia saat ini sudah sampai bulan lalu ya, Mei, itu sudah 147,2. 147,2 itu jauh lebih tinggi dibanding 3 krisis pangan dunia sebelumnya. Wow. Krisis pangan pertama itu tahun 73-75 akibat perang Arab Israel. Lalu krisis pangan 2007-2008, lalu krisis pangan 2011. Krisis pangan 2011 itu menjatuhkan berbagai rezim di Timur Tengah dan Afrika Utara. Karena apa? Karena itu kelangkaan pangan terutama untuk negara-negara yang ketergantungan ekspor pangannya sangat tinggi. Mhm. Sehingga untuk itu ini menjadi begitu penting bagaimana kita mengamankan stok pangan dunia, karena kan ini Indonesia juga sudah mengintegrasikan dirinya sistem pangan dia ke sistem pangan dunia, sehingga setiap pergerakan harga pangan di level dunia pasti akan berpengaruh ke Indonesia. Jadi ini yang sangat penting saya kira. Oke, lantas sebenarnya bagaimana juga dengan ketahanan Indonesia? Kalau sudah mengintegrasikan dengan ketahanan global, apakah ada kemungkinan Indonesia ini akan menghadapi krisis pangan? Nah ini yang 3 tahun terakhir ini kurang begitu menggembirakan perkembangan di Indonesia. Karena apa? Food Price Index, indeks ketahanan pangan, Food Security Index itu terus mengalami penurunan, Mbak. Hmm. Tahun 2019 kita di posisi 62 dari 113 negara di dunia. Lalu kemudian tahun 2020 menurun ke posisi 65. Tahun 2021 menurun lagi ke posisi 69. Dan yang sangat mengkhawatirkan bagi saya, indeks ketahanan pangan ini kan ada 3 unsur. Yang satu availability, ketersediaan. Lalu yang kedua affordability, kapasitas masyarakat untuk mengakses pangan. Lalu ketiga adalah food safety dan mutu pangan dan keamanan pangan. Dan yang keempat ini yang sangat penting, yang disebut sebagai natural resources and resilience. Dan Indonesia di isu keempat tersebut, isu natural resources atau sumber daya alam dan resiliensi, kita berada di posisi terbawah. Kita di urutan 113 dari 113 negara. Dalam arti apa? Semakin lama sumber daya alam kita ini semakin tidak mendukung untuk pengembangan pangan.
Mhm. Lalu resiliensi kita, daya pejal kita, daya kita menghadapi krisis pangan ke depan ini sangat rendah juga. Jadi ini saya kira yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Lalu yang kedua, kalau kita lihat pangan penting Indonesia ini kan padi. Produksi padi ini terus mengalami penurunan, Mbak. Di pemerintahan saat ini tahun 2015 sampai tahun 2021 itu produksi padi justru menurun. Berapa penurunannya? 0,35% per tahunnya penurunannya. Jadi bisa dibayangkan. Lalu tahun 2020, tahun 2021 kita ada fenomena La Nina, kemarau basah, yang harusnya bisa kita manfaatkan secara optimum, justru tidak bisa kita manfaatkan. Produksi tahun 2020 hanya naik 0,09%, produksi 2021 justru turun 0,42%. Ini yang saya kira perlu menjadi peringatan kita bersama bahwa ada masalah besar terkait dengan penyediaan pangan kita. Mhm. Eh, jadi ini saya kira, dan kita tahu juga, ini data yang terakhir dari Bulog, Bulog itu cadangannya sampai 13 Juni kemarin itu hanya 1 juta ton. Mhm. Padahal barusan panen raya. Selama ini setelah panen raya cadangan Bulog ini meningkat di atas 2 juta ton. Oh. Tapi ini hanya 1 juta ton. Jadi ini yang menjadi catatan penting bagi kita, terlepas apa yang disampaikan pemerintah, kita katanya kita mau ekspor beras dan lain sebagainya, udahlah forget it terkait dengan itu. Betul-betul perhatikan kondisi Indonesia, terutama cadangan pangan di Indonesia. Ini yang harus betul-betul diperhatikan di tahun 2022 ini. Karena apa? Ramalan World Bank sudah menyatakan tahun 2022 ini untuk harga pangan, harga energi, harga pupuk akan melonjak relatif tinggi. Lalu kemudian tahun 2023 agak melandai, tahun 2024 menaik lagi. Mhm. Dan kita ingat sekitar 70% negara-negara di dunia ini sekarang inflasi pangan menjadi Ya. inflasi yang paling menonjol gitu kan ya, termasuk Indonesia. Ya Lantas Indonesia sudah lama sih itu. lantas intervensi apa yang harus segera dilakukan pemerintah, Pak? Ya, sudah barang tentu sekarang yang dalam jangka pendek ya, pemerintah harus segera menyerap gabah maupun beras yang sekarang ini masih ada di tangan petani. Karena apa? Sekarang ini produksi, harga gabah maupun beras di kalangan petani ini drop, Mbak. Mhm. Sudah sekitar 4 bulan ini, sejak bulan Februari ini turun ke 4.300, lalu bulan Mei kemarin sudah 3.800. Ini hasil kajian kami ya, survei AB2TI, karena asosiasi kami ini petani kecil ya semuanya, kami melakukan survei tiap bulan, ada di 20 provinsi saat ini kami melakukan itu terus, dan Juni ini masih di bawah 4.200 APP, di 3.944. Mhm. Dalam arti apa yang petani saat ini sangat menderita, Mbak, dan Baik. juga itu diwujudkan dari nilai NTP, nilai tukar petani tanaman pangan sejak awal 2021 selalu di bawah 100, kecuali Januari dan Februari. Apa artinya di bawah 100? Bertanam padi rugi. Dan Mhm. kalau ini terus-menerus seperti ini, sudah barang tentu petani malas, lalu produksi padi nasional menurun. Nah, ini menjadi bencana bagi kita, gitu kan? Justru jadi ada Jadi ini krisis yang pangan di Indonesia ya, Pak. Tentu ini harus jadi perhatian besar bagi pemerintah untuk terus ya, berkoordinasi intervensi secepat mungkin supaya bisa meredam setiap kemungkinan terburuk untuk krisis pangan dalam negeri terutama. Terima kasih Pak ya, Dwi ya, sudah Andreas barang tentu. telah Ya, terima bergabung kasih juga, di Mbak. Kompas Bisnis pada pagi hari ini. Ya, Sehat selalu Bapak. sehat selalu juga untuk semua.